Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Yang sama-sama kami hormati segenap pengurus Komite SMA Avicenna Cinere. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan juga rekan-rekan karyawan, serta tak lupa anak-anakku semua, seluruh siswa SMA Avicenna Cinere kelas 10, 11, dan 12 yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan semesta alam yang maha pemurah, memberikan izin hidup kepada kita di tengah-tengah alam kebebasan, alam kemerdekaan, atas usaha dan upaya para tokoh pergerakan bangsa kita, yang akhirnya alhamdulillah hari ini kita bisa memperingati dan merayakan ke-75 tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anakku semua, ada yang mengatakan mempertahankan itu lebih sulit daripada menggapainya. Namun yang terjadi adalah jangankan untuk menggapai, untuk mengetahui bagaimana dulu mempertahankan dan menggapai itu pun seolah-olah kita tidak ingin tahu. Kalian generasi muda, kalau kalian lihat flashback ke belakang, para tokoh-tokoh yang berhasil memperjuangkan harkat dan martabat bangsa ini adalah golongan muda, orang-orang usia remaja. Nah, kemudian bagaimana dengan kita yang sekarang sudah hidup di tengah alam kemerdekaan? Yang kalian tahu dari bacaan, dari buku-buku yang disajikan oleh guru-guru kalian, hanya segelintir orang yang hidupnya dipasrahkan untuk kemerdekaan bangsa kita. Lebih dominan, lebih mayoritas anak-anak muda yang tanda kutip mencari aman. Tapi bagaimana mungkin dengan yang sedikit itu kita bisa merdeka? Apalagi banyak logikanya. Sekarang kalian dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, media sosial yang luar biasa, kalau kalian enggan untuk memperhatikan dan peduli terhadap kehidupan bangsa dan negara, mau dibawa kemana ke arah negara? Dulu di awal-awal kemerdekaan, dengan dasar ingin membantu negara satu rumpun, banyak guru-guru kita dikirim ke Malaysia agar membantu pendidikan di sana. Dulu, tapi bagaimana sekarang? Coba kamu googling 2019, ya, ranking universitas di dunia. Tidak perlu muluk-muluk, mungkin ranking universitas di Asia Tenggara atau tingkat ASEAN. Indonesia hanya ada satu kampus untuk 10 besar di ASEAN. Malaysia ada 5 kampus, dan peringkat 1 dan peringkat 2-nya di ASEAN itu universitas dari Singapura. Roda berputar, walaupun itu menyakitkan bagi bangsa kita. Apalagi sekarang tantangannya, kondisi pandemi COVID-19 ini, pembelajaran dilakukan secara virtual. Semua dikembalikan kepada kalian. Apakah kalian akan menerima dan menjawab tantangan itu, atau hanya melepaskan saja? Di luar sana, di negara sana, mereka sudah sangat maju. Mereka menjawab setiap tantangan yang ada. Bagaimana dengan kalian? Apakah hanya karena virtual kalian menyerah? Apakah hanya karena virtual kalian menyia-nyiakan pengorbanan kemerdekaan para tokoh-tokoh pergerakan bangsa yang terdahulu? Yang pertama, pesan saya, harus siap selalu, harus sigap selalu menerima tantangan yang ada. Jadilah generasi yang memiliki sikap mental yang kuat. Kemudian yang kedua, harus adaptif. Kalian tentu ingat awal mula kemunculan ojek online. Dulu tidak ada istilah ojek online, hanya tukang ojek. Dulu tidak ada istilah driver, hanya istilahnya dipanggilnya tukang ojek. Konotasinya negatif, termarginalkan, jauh dari kata melek teknologi. Mereka ditawarkan mempelajari aplikasi,
mempelajari fitur-fiturnya. Orang yang dilabel atau pekerjaan yang dilabel sangat jauh dari teknologi. Sebagian orang itu mengunderestimate. Ya kalau dia sudah bisa, apakah mau orang ribet-ribet untuk memesan ojek dari aplikasi? Tapi apa jawabnya sekarang? Menjadi platform terbesar di Indonesia. Adaptif. Di Avicenna kita ada grading. Jangan berpikir ini apa, tidak praktis, ribet. Tapi tantangan zamanlah. Kami hanya memfasilitasi. Tantangan kalian harus bisa beradaptasi, melakukan komunikasi dengan bangsa-bangsa lain. Kami fasilitasi dengan dia. Jadi yang pertama menerima tantangan, yang kedua harus adaptif, dan yang ketiga harus memiliki harapan yang besar. Saya memiliki harapan. Saya bermimpi suatu saat anak-anak saya di Avicenna akan duduk di antara barisan anggota DPR MPR yang akan mengubah tata kelola negara kita menjadi lebih baik, lebih demokratis, yang tidak akan menjual negaranya kepada siapapun. Saya bermimpi suatu saat anak-anak saya Avicenna akan menjadi leader-leader perusahaan nasional, bahkan transnasional, dengan kecerdasan yang menyetarakan dia dengan bangsa-bangsa lain. Saya bermimpi suatu saat anak-anak saya Avicenna akan menjadi peneliti-peneliti muda yang hebat, yang basisnya peduli terhadap lingkungan. Suatu saat saya juga bermimpi anak-anak saya akan menjadi pemimpin-pemimpin keluarganya, pemimpin-pemimpin umat yang moderat, yang bisa menyambungkan tali silaturahmi agar negara kita tetap bersatu kuat, persatuan dan kesatuan yang kokoh. Pesan saya yang kedua, kita harus memiliki integritas diri. Mari kita bersama-sama membangun dan mewujudkan harapan kita bersama. Begin with the end in mind, kita harus kuat. Target kita harus jelas, terarah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, semangat, salam kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Billahi taufik wal hidayah. Wa fi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.